Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Medi Arita Kulia. Kali ini saya membuat video infokan kepada kalian bagaimana sih cara membuat laporan keuangan pada perusahaan dan jasa. Langsung saja kita memasuki materi untuk mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan tersebut. Bye-bye. Sebelum memasuki materi, saya sudah memperkenalkan diri saya. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Awasia, NPM 213114058. Kali ini saya membuat video ingin memberitahu kalian bagaimana cara membuat laporan keuangan pada perusahaan dan jasa. Pada cara membuat laporan keuangan perusahaan dan jasa itu ada 5 jenis. Yang pertama itu adalah laba rugi, yang kedua itu adalah laporan perubahan modal, yang ketiga itu adalah neraca, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir itu ada CALK, yang artinya catatan atas laporan keuangan. Pada jenis yang pertama itu ada laporan laba rugi, di mana laba rugi itu sama dengan pendapatan dikurang total beban, di mana ketika perusahaan mendapatkan pendapatan dikurangi dengan beban, jika hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Sedangkan jika perusahaan mendapatkan pendapatan dikurangi beban dan hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua itu adalah laporan perubahan modal, di mana ada dua alternatif. Alternatif yang pertama itu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang preferred, di mana rumus di atas menjelaskan jika perusahaan mengalami laba. Alternatif yang kedua itu jika mengalami kerugian, rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang preferred, di mana rumus tersebut menjelaskan jika perusahaan mengalami kerugian. Pada tahap yang ketiga itu adalah neraca. Neraca adalah rumus yang paling mudah dan yang mungkin kita udah banyak dengar dan belum banyak juga yang paham. Jadi kita akan jelaskan secara terperinci apa sih itu neraca dan apa rumusnya berikut dengan penjelasannya. Rumus dari neraca adalah aktiva sama dengan pasiva, di mana aktiva itu terdiri dari harta dan pasiva itu adalah hutang, di mana pasiva sama dengan hutang ditambah modal akhir. Tahap yang keempat adalah laporan arus kas, di mana laporan arus kas itu adalah catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika Anda akan mengevaluasi struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, serta aktiva bersih perusahaan. Tak hanya itu, Anda pun bisa memanfaatkannya sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan dan keadaan peluang. Pada laporan arus kas terdapat 3 elemen. Elemen yang pertama itu adalah aktivitas operasi, elemen yang kedua itu adalah aktivitas dari investasi, dan pada elemen yang ketiga itu ada aktivitas dari pendanaan. Dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan pemberian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelasan informasi keuangan yang telah ada.